Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile merupakan sebuah film tahun 2019 yang disutradarai oleh Joe Berlinger. Film ini merupakan sebuah biografi mengenai pembunuhan berantai terkenal, yaitu Ted Bundy. Diadaptasi dari memori salah satu mantan kekasihnya, Elizabeth Kendall, yang berjudul The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile pertama kali tayang di Festival Film Sundance pada 26 Januari 2019, sebelum kemudian ditayangkan di Amerika Serikat melalui Netflix pada 3 Mei 2019. Oke, tidak usah berlama-lama, sebelum kita lanjut, gua mau kasih warning dulu kalau video ini mengandung full spoiler. Scene pertama film dimulai, shoot kamera langsung mengarah pada pertemuan Elizabeth dengan Theodore Bundy yang diperankan oleh Zac Efron. Theodore Bundy atau lebih akrab disapa Ted Bundy adalah pria tampan yang berprofesi sebagai mahasiswa hukum yang menyukai seorang janda bernama Elizabeth Kendall atau lebih akrab disapa Liz. Liz bekerja sebagai sekretaris dan sudah memiliki seorang putri bernama Molly. Ted yang sedari tadi memperhatikan Liz yang sedang mengobrol bersama teman wanitanya, Joanna, memberanikan diri untuk mendatangi Liz dan mengajaknya mengobrol. Setelah panjang lebar mengobrol, Ted dan Liz berdansa bersama dan akhirnya mereka saling menyukai satu sama lain. Ted akhirnya mengantar Liz pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Liz pun tanpa sungkan mempersilahkan Ted untuk masuk. Mereka pun masuk ke dalam kamar, istirahat, dan tidur. Keesokan paginya Liz kaget melihat Ted dan anaknya sudah tidak ada di kamar. Dengan panik, Liz langsung bangun dan mencarinya dan ternyata Ted dan putrinya sudah bangun dan ada di dapur. Liz pun tersenyum melihat kebaikan yang dilakukan Ted kepada anak dan dirinya sembari menatap ke arah Ted seakan dunia baru yang diimpikan Liz mulai terwujud. Kisah kebersamaan Ted Bundy dan Liz pun terus berlanjut dari tahun ke tahun hingga anak Liz, Molly, tumbuh menjadi remaja. Namun seiring kebahagiaan dan kebersamaan mereka, marak sekali berita tentang pembunuhan berantai yang menjadikan wanita-wanita muda sebagai korbannya. Peristiwa tragis tersebut terjadi di sekitar mereka pada saat itu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi pun merilis sketsa wajah pelaku pembunuhan. Ted yang sedang menyetir mobil di malam hari diberhentikan oleh dua polisi yang sedang berpatroli karena menerobos dua lampu merah. Ted pun berdalih dan beralasan kepada polisi bahwa ia tidak melihatnya. Polisi yang curiga pun mengecek mobil Ted dan menemukan barang-barang yang mencurigakan. Akhirnya Ted pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi dan sesampainya di kantor polisi ternyata ada seorang wanita yang merupakan korban yang selamat dari pembunuhan berantai. Di sana dia bersaksi bahwa Ted adalah pembunuhnya. Karena kesaksian wanita itu, Ted pun dibawa ke persidangan dengan dakwaan penculikan dan percobaan penyerangan. Tapi dengan adanya uang jaminan, maka Ted pun bisa bebas dari tahanan. Ted pun pulang ke rumah Liz dan di sana Liz marah dan langsung menampar Ted sambil menunjukkan foto Ted yang terpampang di koran. Liz pun marah karena Ted tidak mengabarinya dan Liz pun meminta penjelasan dari Ted tentang apa yang terjadi. Ted dengan tenang memberikan penjelasan kepada Liz dan hingga akhirnya Liz pun luluh kembali. Ketika sedang makan di luar, Liz pun menanyakan kepada Ted kenapa wanita yang menjadi korban selamat itu bisa menunjuk Ted sebagai pelaku pembunuhan. Ted pun berdalih bahwa polisi sudah menunjukkan fotonya pada wanita itu dan kejadian di malam itu pun bukan kesengajaan, melainkan ada seseorang yang melaporkannya ke polisi. Ia pun tidak tahu siapa yang melaporkannya dan yang lebih buruk lagi menurut Ted bahwa ada orang yang sedang membuntuti dan mengawasinya selama ini. Setelah makan malam, Ted pun pergi ke perpustakaan hukum dan di sana banyak wanita-wanita cantik yang tersenyum kepada Ted. Ted yang berwajah tampan pun membalas senyuman mereka dan mungkin bukan perkara sulit bagi Ted untuk mendapatkan salah satu wanita cantik yang ada di sana. Namun salah satu dari wanita di sana melihat foto Ted yang terpampang di koran. Ia pun langsung melaporkannya pada petugas keamanan di sana dan Ted pun langsung dipanggil dan diusir dari perpustakaan. Di luar perpustakaan, Ted melihat sebuah mobil yang mengikutinya dari tadi dan Ted pun mencoba menghampiri mobil tersebut. Tapi mobil itu berhasil kabur. Di ruang interogasi sebelum persidangan dimulai, Ted dan pengacaranya mengobrol tentang kasus yang sedang terjadi. Pengacara Ted mengatakan sketsa pelaku yang dikeluarkan oleh polisi sangat mirip dengan Ted. Dan seorang saksi wanita yang selamat dari pembunuhan itu pun dengan yakin menunjuk Ted adalah pelakunya. Namun saat itu sang pengacara bisa mematahkan sangkaan yang dituduhkan pada Ted. Di hari lainnya, Ted dan Liz mendatangi rumah adopsi hewan dan di sana mereka bertemu dengan Carol. Carol adalah teman lama Ted ketika bekerja di Departemen Pelayanan Darurat dulu. Carol dan Ted berpelukan dan tampak begitu akrab hingga membuat Liz sedikit cemburu. Carol pun menyemangati Ted bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Ted dan Liz pun menghabiskan malam bersama seakan ingin melupakan semua masalah yang sedang terjadi. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika di persidangan, Ted dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka utama dalam kasus penculikan dan akan dikirim ke penjara bagian Utah sembari menunggu keputusan pengadilan tentang hukumannya. Liz yang kaget tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan langsung memeluk Ted dengan erat. Ted dengan mudah dan tenangnya meyakinkan Liz bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ted pun akhirnya dipenjara dan di sana para napi terlihat sinis kepada Ted karena kasusnya yang melecehkan wanita. Ted dan Liz pun hanya bisa berkomunikasi lewat telepon. Di dalam penjara, Ted yang sedang mengisi waktunya dengan membaca, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Ted tentang Colorado. Dia menanyakan apakah Ted pernah pergi ke sana. Ted yang tidak tertarik dengan pembicaraan tersebut pun menyangkalnya. Di tempat lain, Liz pun mendapat telepon dari seorang detektif untuk meminta bantuan Liz tentang kasus yang menyeret Ted di dalamnya. Liz pun menolak dan meminta agar tidak usah menghubunginya lagi. Di dalam penjara, pengacara Ted datang dan memberitahu bahwa laki-laki yang baru saja ditemuinya adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di Colorado. Dan ia mencurigai kalau Ted terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Dan sang detektif mengetahui kalau Ted sedang berbohong dengan memberikan pertanyaan jebakan. Pengacara Ted yang sadar bahwa kliennya berpotensi sebagai tersangka utama pun akhirnya mengundurkan diri dan menyarankan Ted mencari pengacara baru. Setelah hari itu, Ted pun dipindahkan ke penjara Colorado dan Liz yang tahu hal itu pun langsung menjadi frustasi dibuatnya. Joanna, sang sahabat yang mencoba meyakinkan Liz bahwa Ted adalah seorang pembunuh pun tidak dipedulikan Liz. Liz masih yakin bahwa Ted yang ia kenal adalah laki-laki baik dan bukan pembunuh. Pergolakan batin dan rasa frustasi yang mendalam pun membuat Liz tidak lagi memikirkan pekerjaannya. Rokok dan alkohol menjadi teman keseharian Liz pada saat itu. Pada persidangan kasus pembunuhan di Colorado, Ted didakwa bersalah terhadap pembunuhan seorang wanita. Dan pengadilan juga memutuskan ada kemungkinan Ted dihukum dengan hukuman mati. Ted yang kaget mendengarnya merasa kecewa kepada sang pengacara. Dan akhirnya Ted yang didakwa bersalah dibawa keluar dari ruang persidangan dengan borgol di tangannya. Melihat angin masuk dari jendela yang terbuka di ruang baca pengadilan, Ted pun berpikir untuk melarikan diri lewat sana. Di dalam selnya, Ted mempersiapkan diri untuk pelariannya. Suatu ketika ia diwawancarai oleh wartawan dan Ted dengan tenang dan santai menjawab semua pertanyaan wartawan itu dan ia menyangkal kalau ia adalah seorang pembunuh berantai. Dia tetap pada pendiriannya kalau dia tidak bersalah dan Ted justru menyalahkan kalau polisi tidak kompeten dalam kasus itu dan menjadikannya kambing hitam. Persidangan Ted tentang kasusnya masih berlanjut. Sidang pun ditunda 50 menit. Di sana Ted meminta kepada pengacaranya bahwa ia harus menelpon Liz. Seorang sipir pun mempersilahkan Ted untuk menelpon dan ternyata di sana Ted tidak benar-benar menelpon Liz. Alasan itu hanya ia gunakan untuk melarikan diri. Di saat sipir penjara sedang ngobrol dengan teman wanitanya, Ted langsung lompat dari jendela perpustakaan yang memang terbuka. Ted langsung lari secepat mungkin dari sana sebelum sipir penjara tersebut menyadarinya. Mengetahui Ted yang kabur dari penjara, Joanna datang ke rumah Liz untuk menemaninya. Joanna melarang Liz untuk minum alkohol lagi dan meminta Liz meninggalkan dan memutus hubungan dengan Ted. Seminggu kemudian Ted ditemukan dari pelariannya di pegunungan Aspen dan tuduhan Ted pun ditambah karena upaya melarikan diri. Liz pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui Ted di tahanan dan Ted pun memberikan hadiah buku kepada Liz dan meminta agar Liz jangan putus asa dan tetap percaya kepadanya. Ted beralasan kabur dari penjara karena frustasi Liz tidak pernah mengangkat telepon darinya. Namun akhirnya Liz mengungkapkan kekecewaannya pada Ted dan saat itu juga Liz memutus hubungannya dengan Ted. Jerry, teman sekantor Liz, ternyata diam-diam menyimpan perasaan terhadap Liz. Liz yang masih belum sepenuhnya melupakan Ted berusaha membuka diri untuk Jerry. Sementara itu di dalam penjara, Ted merencanakan untuk melarikan diri untuk yang kedua kalinya. Ted pun berhasil melarikan diri dari penjara dengan melubangi platform sel tahanannya. Ternyata Liz pun mengetahui bahwa Ted melarikan diri lagi dari siaran di TV. Tiba-tiba dari luar rumah ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah detektif yang waktu itu menelpon Liz. Sang detektif berkata bahwa Liz harus segera menghubunginya. Detektif itu pun memberitahu bahwa kasus Ted sangat serius dan ia pun memberikan berkas kasus pembunuhan yang dilakukan Ted. Karena sangat takut untuk membukanya, Liz pun langsung menyimpan berkas itu di meja. Ted yang kabur dari penjara melarikan diri ke sebuah bar di Florida. Di sana ia terlihat sedang bersenang-senang dengan dua orang wanita muda. Keesokan harinya diberitakan bahwa terjadi lagi kasus pembunuhan sadis yang menimpa dua orang wanita di mana salah satu korbannya juga diperkosa dan ada beberapa korban yang selamat dipukuli secara brutal saat tertidur. Berita tersebut pun membuat mahasiswi lain ketakutan. Ketika sedang menyetir dalam pelariannya, Ted diberhentikan oleh seorang polisi.
Dan polisi itu pun menanyakan SIM-nya. Lalu Ted pun beralasan dan pura-pura mencari SIM-nya. Dan kemudian tiba-tiba ia memukul sang polisi dan berusaha untuk kabur. Ted pun akhirnya tertangkap dan dijebloskan lagi ke dalam penjara. Sheriff atau polisi bagian Florida yang geram dengan perilaku Ted berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan Ted kabur seperti sebelum-sebelumnya. Dan polisi pun langsung mengambil dan memfoto sampel gigi Ted untuk dijadikan barang bukti. Dan untuk pertama kalinya, pendakwaan dilakukan di depan media. Sheriff pun menyuruh Ted keluar untuk menerima dakwaan atas perbuatannya. Ted pun keluar dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ia pun bertingkah seperti sedang mempermainkan para polisi di sana. Di dalam penjara, Ted masih berusaha menghubungi Liz, namun Liz mengabaikannya. Di hari yang lain, Carol datang mengunjungi Ted di tahanan dan di sana Ted bercerita bahwa dia tidak bersalah dan dia dijebak. Ted juga mengatakan bahwa dirinya kini sangat populer dan para polisi berusaha menjatuhkannya agar ia mendapatkan kenaikan pangkat. Carol pun mempercayai semua perkataan Ted. Di tempat lain, Jerry, teman sekantor Liz, datang ke rumah Liz untuk membawakan makanan. Jerry sangat khawatir dengan Liz yang sudah 1 minggu tidak ke kantor. Liz yang berusaha membuka diri pun akhirnya mengizinkan Jerry untuk masuk ke rumahnya. Carol dan Ted kini semakin dekat. Pada saat Carol mengunjungi Ted, bersama dengan itu pengacara yang menangani Ted pun datang dan menyampaikan kepada Ted bahwa persidangan selanjutnya akan diadakan secara live untuk pertama kalinya. Dan dia berkata bahwa hukuman mati bisa dihapuskan jika Ted mau mengakui kejahatannya. Ted yang merasa tidak bersalah tetap tidak setuju dengan sang pengacara. Ted kemudian memiliki ide untuk memanfaatkan kebaikan Carol. Pada persidangan selanjutnya yang disiarkan secara live dihadiri oleh ratusan wartawan dari berbagai media. Dan juga di sana banyak sekali para wanita yang penasaran dengan Ted, yang terkenal memiliki wajah tampan. Persidangan dibuka dengan pengacara korban yang menceritakan kekejaman Ted. Liz yang sedang menonton sidang Ted pun seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di persidangan itu pun saat diwawancara oleh wartawan, Carol berbohong dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ted merupakan hal yang sudah diatur. Sebenarnya apa yang dilakukan Carol merupakan perintah dari Ted untuk mendapatkan simpati publik. Ted masih berusaha menghubungi Liz, namun Liz tidak pernah mengangkat telepon dari Ted. Dalam persidangan yang kesekian kalinya, sang ibu Ted didatangkan ke pengadilan oleh pengacaranya Ted untuk membujuk Ted agar mengakui kesalahannya di pengadilan dan agar terhindar dari hukuman mati. Tapi Ted tetap bersikukuh menolak permintaan pengacara tersebut, dan saat persidangan berjalan, Ted pun mempermalukan sang pengacara dengan mengatakan ia harus mengakui semua kejahatan yang tidak ia lakukan. Dan hal itu pun membuat sang pengacara marah dan meninggalkan ruangan, dan akhirnya Ted pun mengambil alih pembelaan terhadap dirinya sendiri di sisa-sisa waktu penentuan hukuman. Di sidang selanjutnya dihadirkan saksi kunci seorang dokter gigi yang mengatakan bahwa bekas gigitan pada korban identik dengan struktur gigi Ted. Namun Ted bisa menyakalnya dengan mengatakan apakah bekas gigitan pada orang hidup akan sama pada gigitan pada mayat. Penonton pun bertepuk tangan. Hakim pun marah menegur Ted bahwa ini bukanlah lelucon. Ini merupakan kasus pembunuhan tersadis yang pernah ia alami selama 27 tahun terakhir. Pada hari lain, Ted masih berusaha menelpon Liz, tapi yang mengangkat telepon pada saat itu adalah Jerry, teman kantor yang dekat dengan Liz. Mendengar suara laki-laki yang menjawab teleponnya, Ted pun merasa kaget dan ia pun menanyakan di mana Liz. Tapi Jerry menyuruh Ted agar tidak menghubungi Liz lagi, sementara Liz juga masih belum bisa melupakan Ted. Di sisi lain, Carol menganggap Ted masih belum bisa move on dari Liz, padahal ia sangat mencintai Ted dan telah memberikan segalanya pada Ted. Ted pun berusaha meyakinkan Carol bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang akan dinikahi. Bayangan akan masa depan bersama Ted membuat Carol semangat kembali. Pada sidang selanjutnya, Carol menjadi saksi untuk Ted dan mengatakan bahwa 2 bulan sebelumnya saat ia bersama Ted, struktur gigi Ted masih rapi dan tidak seperti sekarang. Dan dalam sidang itu juga Ted melamar Carol untuk menikahinya. Para juri dan hadirin yang ada di persidangan pun tersentuh dengan kisah asmara mereka. Liz yang menonton siaran tersebut langsung bertanya kepada Jerry yang saat itu ada di sebelahnya, siapa yang menelponnya pada saat itu dan bukankah Jerry yang telah mencabut kabel teleponnya. Dan Liz pun langsung mengusir Jerry dari rumah. Liz sebenarnya masih merasa bersalah kepada Ted karena ialah yang melaporkan pada polisi perihal sketsa wajah pelaku pembunuhan yang mirip dengan Ted, dan laporan Liz itulah yang menjadikan jalan para polisi menemukan Ted. Pada persidangan terakhirnya, Ted mengatakan pada juri dan hakim bahwa polisi memiliki 2 metode dalam memecahkan kasus ini. Yang pertama, mereka akan mencari bukti dan mencari tersangkanya. Yang kedua, polisi akan mencari tersangkanya terlebih dahulu dan mencari kecocokan dengan bukti-bukti curang agar tersangka itu terbukti bersalah. Dan Ted sedang dijebak pada metode yang kedua ini.
Saat jeda persidangan, Carol mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak Ted. Dan di akhir persidangan, Ted dinyatakan bersalah atas semua kasus pembunuhan yang terjadi dan dijatuhi hukuman mati. Semua orang yang hadir pun kaget dan Liz yang menonton berita di TV pun ikut kaget mendengarnya. Karena Ted dinyatakan bersalah, Liz mulai menata kembali hidupnya dan melupakan rasa bersalah pada Ted. Di persidangan, hakim memberitahu bahwa Ted akan dihukum mati di kursi listrik. Ted yang tidak terima dengan keputusan hakim pun menyangkal bahwa ia bersalah. Dia mengatakan hukuman yang diterimanya bukanlah untuknya tapi untuk orang lain. 10 tahun kemudian Liz masih mendapatkan surat dari Ted. Dalam suratnya Ted bilang kalau yang berhak mengetahui semuanya adalah Liz. Liz pun memberanikan diri mendatangi Ted di penjara dan di sana pun Ted masih mengelak dan bilang kalau ia tidak bersalah dan ini semua hanya jebakan. Liz pun terus mendesak dan menyuruh Ted untuk berbicara yang sejujurnya. Dengan menunjukkan foto dari amplop, Liz menanyakan kepada Ted apa yang terjadi dengan kepala gadis di foto itu. Dan Ted pun menuliskan kata gergaji pada kaca di sana. Liz yang kaget pun langsung pergi dan meninggalkan Ted. Pada akhirnya Ted pun mengakui segalanya kepada polisi. Akhirnya Liz pun pergi dan benar-benar melepaskan segalanya. Rasa bersalahnya pada Ted yang selama ini menderanya bisa dilepaskan meskipun dengan hati yang hancur. Di luar penjara ada Jerry dan Molly yang sudah menunggu Liz dan mereka pun langsung memeluk Liz dengan erat. Theodore Robert Bundy dieksekusi pada tanggal 24 Januari 1989. Sehari sebelum dieksekusi, ia mengaku telah melakukan 30 pembunuhan. Para ahli percaya jumlah sebenarnya lebih dari itu. Bundy meminta abunya disebar di pegunungan Cascade di mana ia banyak menyimpan para korbannya. Liz dan Molly masih tinggal di negara bagian Washington dan Carol pun melahirkan putri dari Ted. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang selalu kami posting setiap minggu.